Konnichiwa minasang, halo semuanya. Gue kembali setelah lama tidak membuat konten. Dan di video kali ini, gue mau ngomongin tentang alasan kenapa gue gak aktif membuat konten akhir-akhir ini. Dan sebelum itu, gue mau minta maaf karena sudah cukup lama tidak membuat konten. Dan mungkin video kali ini akan berguna bagi kalian yang merasa overreact ke OC atau VTuber favorit kalian. Oke, kalian pernah gak sih ngalamin burnout karena terlalu banyak menonton sesuatu? Contohnya, seperti kebanyakan nonton anime. Jika pernah, dulu gue juga sempat mengalami hal yang sama. Karena pada saat itu, hampir semua anime yang rilis 1 minggu itu pasti pernah gue tonton. Dan membuat gue memutuskan untuk tidak menonton anime dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan hal itu membuat gue mengambil kesimpulan untuk tidak terlalu hype untuk menonton semua anime yang gue tahu. Dan hanya menonton anime yang benar-benar menarik perhatian gue saja. Dan karena channel ini merupakan channel yang membahas VTuber, sama halnya seperti gue yang burnout karena kebanyakan nonton anime, beberapa waktu yang lalu gue mengalami hal yang serupa. Ya, benar sekali. Burnout nonton VTuber dan terlalu overreact ke VTuber-VTuber yang gue tonton. By the way, gue mau disclaimer sedikit kalau overreact versi gue bukan seperti kebanyakan orang yang langsung mengungkapkan apa yang dipikirkan ke sosial media dan lain-lain. Namun, overreaction versi gue hanya memikirkan hal-hal yang menurut gue seharusnya tidak seperti itu atau bahkan mengagumi sang VTuber. Namun, hal itu benar-benar hanya gue pikirkan saja dan gue pendam sendiri. Bukan langsung gue ungkapkan ke sosial media karena hal itu belum benar-benar valid 100%. Dan mungkin malah pemikiran gue yang salah. Seperti yang kalian tahu, gue tahu VTuber karena dulu, kalau tidak salah tahun 2018 atau 2019, gue suka sekali dengan lagu-lagu dari Kizuna Ai. Dan itu karena teman gue yang memberi saran untuk dengerin lagu dari Kizuna Ai. Karena teman gue ini benar-benar suka sekali dengan Kizuna Ai, sampai-sampai dijadikan waifunya. Pada saat itu, gue tidak tahu istilah VTuber sama sekali. Gue hanya mengira kalau itu sebuah karakter anime yang digerakkan dengan teknologi modern, dengan seseorang yang ada di baliknya. Dan hampir setiap video dari Kizuna Ai sudah pasti gue tonton. Dan momen ketika gue tahu istilah VTuber adalah pada saat Kureiji Oli debut. Karena pada saat itu, debutnya Kureiji Oli benar-benar hype banget hingga masuk ke Twitter gue. Dan gue yang penasaran mencoba mencari tahu, siapa sih karakter ini? Dan disitulah, gue terpleset masuk ke rabbit hole. Dan setelah itu, gue mulai mencoba mencari tahu VTuber-VTuber selain Kureiji Oli. Mulai dari teman-teman satu generasinya, ataupun satu agensi. Dan hal itu membuat gue tahu apa itu Hololive. Singkat cerita, karena beberapa request dari kalian, gue mulai mencari tahu para VTuber yang berasal dari dalam negeri dan agensi-agensinya. Dan mulai saat itu, gue menjadi semakin tertarik dengan dunia per-VTuberan ini. Dan ya, itu adalah sisi positifnya. Di balik itu, gue juga menyimak beberapa atau banyak sekali drama-drama yang ada di dunia per-VTuberan ini. Dari drama antar VTuber, sampai drama karena beberapa oknum viewers yang kalian tahu seperti apa itu. Karena gue pada saat itu masih ikutan hype tentang VTuber, hal itu membuat gue terlalu banyak berpikir dari hal positif hingga negatif. Yang tentu saja, gue pendam untuk diri gue sendiri. Hingga gue sempat berpikir untuk stop dulu menonton live VTuber atau hal lain-lainnya yang berkaitan dengan itu. Walaupun gue tahu bahwa hal itu akan membuat channel ini berhenti untuk sementara. Dan ya, setelah beberapa minggu gue stop untuk menonton VTuber, gue akhirnya sadar kenapa gue harus se-overreact itu terhadap para VTuber dan drama yang gue bisa bilang tidak terlalu penting. Dan melupakan esensi awal gue yang hanya menikmati live VTuber sambil melakukan aktivitas gue. Karena pada intinya, gue menonton mereka hanya untuk hiburan saja. Dan kita semua sadar kalau kita tidak bisa ikut campur atau mengatur seseorang yang bahkan sudah sangat jelas sekali kalau kita tidak kenal terhadap orang tersebut. Dan kita melihat atau menontonnya karena dia memberikan sebuah hiburan untuk menemani kalian. Pada akhirnya setelah itu, gue mulai kembali dengan menonton mereka dengan lebih santai dan benar-benar menikmati hal itu sembari menemani aktivitas gue yang gue lakukan tanpa harus berpikir banyak, yang sebenarnya itu sangat tidak penting sama sekali. Maka dari itu, gue sangat menyukai mereka para VTuber yang melakukan pekerjaannya dengan sangat profesional. Meskipun pada saat itu, tontonan gue menjadi sangat-sangat mengerucut karena gue hanya menonton atau mengikuti suatu VTuber yang benar-benar sesuai dengan selera gue saja. Dan dampak baiknya, gue menjadi tidak hype atau ikut-ikutan hype lagi. Dan mengetahui mana drama yang benar-benar bisa gue simak dan mana drama yang mencari perhatian saja. Oleh sebab itu, bahkan sepertinya jika kalian request gue untuk membahas suatu drama atau VTuber, dan gue tidak mau untuk membahasnya,
maka sampai kapanpun tidak akan gue bahas. Oke, sekarang gue mau nanya kepada kalian. Apakah kalian saat ini sedang overreaction kepada suatu VTuber? Atau merasa selalu berpikir dan memaksa sang VTuber melakukan hal yang kalian pikirkan? Atau sedang menyimak suatu drama per-VTuberan saja? Kalau iya, silakan cerita di kolom komentar. Karena gue mau tahu bagaimana jika hal ini adalah versi kalian sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Saya harap kalian tidak menganggap ini serius, karena di sini saya hanya bersenang-senang sambil membahas suatu hal yang menarik. Sampai jumpa di pembahasan video berikutnya, and bye.